Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pendidikan anak berkebutuhan khusus hari ini, kita akan belajar mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dan hak-hak yang dimilikinya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nisa Rusyanah dengan NIM 14014197170, nomor presensi 7, dan Anissa Nurul Izzah dengan NIM 14014197176 dengan nomor presensi 8. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus, yang kedua, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yang ketiga, cara meminimalisir faktor anak berkebutuhan khusus, dan yang keempat adalah hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Berikut adalah faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah dari faktor prenatal, dapat berasal dari maternal atau ibu, dan paternal atau kondisi ayah. Yang kedua, dari komplikasi kelahiran, yaitu postmaturity dan prematur. Kemudian yang terakhir adalah kondisi postnatal, yaitu dapat berasal dari kekurangan nutrisi, kecelakaan, maupun penyakit. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah prenatal. Masa prenatal adalah sebelum bayi dilahirkan. Pada masa ini, lingkungan bayi adalah tubuh ibunya sendiri. Nah, dalam faktor prenatal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor maternal adalah faktor yang terjadi karena pengaruh kondisi ibu, baik secara faktor nutrisi, aktivitas fisik, mengonsumsi obat, dan penyakit. Kemudian yang kedua adalah faktor paternal, yaitu kondisi yang ditimbulkan dari sang ayah, dapat berasal dari mengonsumsi kokain, marijuana, rokok, alkohol, usia lanjut, dan juga kurang vitamin C. Kemudian faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang kedua adalah komplikasi kelahiran, yaitu yang pertama postmaturity. Postmaturity adalah janin yang belum lahir 2 minggu dari tanggal jatuh tempo. Janin postmatur beresiko mengalami kerusakan otak bahkan kematian. Yang kedua adalah prematur. Bayi dengan berat badan rendah juga memiliki efek jangka panjang yaitu memiliki kecerdasan yang rendah di usia remaja dan semakin tinggi kebutuhan akan pendidikan khusus atau mengulang kelas. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang ketiga adalah postnatal atau masa setelah kelahiran. Dapat berupa yang pertama, penyakit yang dialami anak, yang kedua, kecelakaan yang menimbulkan cedera parah atau kerusakan pada otak, dan yang ketiga, kekurangan nutrisi. Sebagai contoh adalah anak yang kekurangan vitamin A parah akan mengalami mata kering dan dapat mengakibatkan kebutaan. Kekurangan yodium juga menjadi penyebab utama anak kreatin. Cara meminimalisir faktor penyebab ABK. Disabilitas bisa terjadi pada anak sejak dilahirkan. Penyebabnya ada yang diketahui dan masih ada yang misteri. Yang dapat dilakukan adalah mencegah disabilitas tersebut sejak anak masih di dalam kandungan. Disabilitas membuat anak disebut berkebutuhan khusus. Anak yang termasuk berkebutuhan khusus ini banyak macamnya, dari yang salah satu inderanya tidak berfungsi dengan baik, kondisi langka hingga ADHD maupun autisme. Untuk mengurangi kecacatan, ibu hamil bisa berusaha misalnya dengan mengurangi paparan asap rokok. Ursula Koch, peneliti dari Freie Universität Berlin dalam studinya menemukan bahaya nikotin tidak hanya dapat menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah dan beresiko mengalami kematian bayi mendadak atau sudden infant death, tapi juga gangguan pendengaran. Diketahui neuron yang berhubungan dengan koklea mengalami penurunan fungsi ketika bayi terpapar nikotin. Karena ketika sinyal dari syaraf pendengaran tak terkirim dengan baik, bayi pun akan mengalami gangguan pendengaran. Cara lain yang bisa dilakukan sebagai usaha agar janin tetap sehat dan terhindar dari disabilitas adalah dengan berhati-hati menggunakan bahan kimia. Hal tersebut disampaikan Dr. Joseph Scroy, dokter spesialis kandungan sekaligus juru bicara Royal Australian and New Zealand College of Obstetrician and Gynecologists atau RANZOC, kata
Beliau, bahan kimia apapun yang digunakan dalam dosis besar biasanya membahayakan bayi ataupun sang ibu. Hindari paparan zat berbahaya seperti logam berat dan pestisida. Ibu hamil juga tidak diperkenankan meminum obat sembarangan selama kehamilan, serta konsultasikan terhadap dokter sebelum mengonsumsi obat. Dr. Poonam Khetrapal Singh, WHO Regional Director of Southeast Asia, mengingatkan para ibu hamil untuk menghindari konsumsi alkohol. Alkohol dan narkoba, bahkan dalam jumlah kecil saja, diketahui dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. WHO juga mendorong pencegahan kelainan bawaan dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asam folat dan iodin, menjauhkan bahan kimia berbahaya, hingga melakukan vaksinasi. Banyak penyakit dan kecacatan yang bisa kita cegah dengan pencegahan pada masa kehamilan, juga screening saat kelahiran. Namun, apabila sudah terjadi kecacatan, upaya yang dapat dilakukan adalah rehabilitasi. Selanjutnya, hak-hak anak berkebutuhan khusus. Beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan hak kepada anak-anak berkebutuhan khusus adalah: yang pertama, landasan yuridis formal meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 32, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49, 50, 51, 52, dan 53, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5, dan Deklarasi Bandung Agustus 2004. Yang kedua, landasan agama bahwa Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya sama derajatnya, yang membedakan adalah amal perbuatannya. Yang ketiga, landasan pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendewasakan manusia atau peserta didik. Dan yang keempat adalah hak-hak dimiliki anak berkebutuhan khusus berdasarkan pada landasan yuridis formal meliputi Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5, Deklarasi Bandung Nasional pada Agustus 2004. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.